Bab 3317. Harus menyelamatkan mereka. Kali ini sebelum Tuan Xia memahami tulisan spiritual, cahaya keemasan tiba-tiba muncul dari tulisan di depannya. Tubuhnya tiba-tiba bergoyang, seluruh tubuhnya bergetar hebat karena dia secara paksa diinterupsi oleh tulisan spiritual. Itu hanya tulisan spiritual, beraninya kamu melawanku. Tuan Xia tampak sedikit tidak puas, dia menatap lurus tulisan spiritual itu lagi. Namun, saat berikutnya, tubuhnya bergetar lebih keras. Pada akhirnya, prasasti itu meledak dan menyebabkan cahaya besar. Tubuh Tuan Xia sepertinya dibombardir oleh semacam kekuatan. Dia mundur belasan langkah berturut-turut sebelum berdiri kokoh. Sudut mulutnya bahkan lebih merah. Adegan ini juga mengejutkan pelayan tua dan semua orang, mereka tidak mengerti apa yang terjadi. Hahaha. Tuan Xia menyeka noda darah dari sudut mulutnya, mengalihkan pandangan dari tulisan spiritual dan tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Ternyata begitu. Butuh banyak usaha, tapi tidak apa-apa. Jika aku tahu ini, akan lebih baik untuk pergi ke kolam darah dengan kakak tertua dan kakak kedua. Aku tidak menyangka bahwa dengan darahku, aku masih tidak bisa berlatih teknik ini. Tuan Xia menggelengkan kepalanya dengan sedikit kecewa, lalu melihat kembali ke orang-orang yang terperangkap dalam formasi. Dia sudah akan membunuh orang, kata Eric Qin tiba-tiba. Karena dia tidak bisa berlatih ilmu tiada dua, dia akan membunuh orang dengan ganas. Apakah dia khawatir tentang masalah lanjutan? Iblis Fu bertanya dengan heran. Namun, orang-orang ini mengkhianatimu sebelumnya, wajar saja kalau mereka mati. Jika mereka mati, kita akan lebih baik, hanya Devenacu saja yang kasihan. Tidak. Aku harus menyelamatkan mereka. Tak satu pun dari orang-orang ini yang boleh mati. Eric Qin menggelengkan kepalanya. Untuk menyelamatkan mereka, berarti kalian harus melawan Master 2 kegagalan fase penilaian. Apa yang kalian coba lakukan? Iblis Fu melebarkan mata dengan tidak mengerti. Pelayan tua berambut abu-abu ini terlihat cukup kuat. Ada juga Tuan Xia yang misterius ini. Meskipun sangat disayangkan jika Devenacu terbunuh, nyawa Vinola Su jelas menjadi yang utama. Iblis Fu tidak mengerti kenapa Eric Qin mulai bersiap untuk menyerang, meskipun dia telah bersembunyi begitu lama. Tetua Fu, kamu salah. Hal yang paling merepotkan bagiku bukanlah kedua orang ini, tetapi cara membuka monumen yang tak tertandingi ini. Mata Eric Qin dingin, sesuatu di lengan bajunya diam-diam terbang ke belakang. Dia pun mulai membuat pengaturan. Cara membuka. Benar, kami sebenarnya mengabaikan beberapa detail sebelumnya. Misalnya, sesepuh yang dikatakan oleh Tuan Istana Bintang adalah seorang kultivasi. Dapatkah aku menjadi seperti dia dan berhasil memahami monumen Peerless, kata Eric Qin dengan ekspresi serius. Apa maksudmu? Iblis Fu sedikit bingung. Sangat sederhana, untuk mengaktifkan 3 pilar batu ini dan membuat tulisan spiritual selalu terwujud, kamu membutuhkan lebih dari selusin kultivator yang hadir di fase penilaian awal dan selalu memadatkan Reiki. Sesepuh pada waktu itu mungkin sama dengan Tetua Di, dia juga seorang kultivator 2 kegagalan fase penilaian. Meskipun aku kuat dalam pertempuran, Reikiku masih di tingkat 1 penurunan. Jadi, dibandingkan membiarkan Tuan Xia memahami, hal yang lebih sulit adalah terus memahami. Aku mengerti. Kamu harus menjaga orang-orang ini tetap hidup agar bisa mempelajari seperti Tuan Xia. Ketika Iblis Fu dipukuli oleh Eric Qin, dia mengerti. Tapi anak ini memiliki pikiran yang jernih, Eric Qin pasti sudah menyadarinya sejak lama.
Maukah kalian pergi mendapatkan pertolongan? Kalian harus menghadapinya, tetapi kultivator dua kegagalan, menurutku wanita di bawah jembatan yin dan yang sangat kuat. Iblis Fu sedikit khawatir. Kekuatan pelayan tua itu tirani dan terlihat dengan mata telanjang, selain itu juga ada Tuan Xia yang misterius ini. Sudah terlambat, itu akan memakan waktu beberapa jam untuk datang dan pergi. Aku tidak tahu apakah pihak lain mau bergabung atau tidak. Lalu apa yang akan kamu lakukan? Langsung bergerak. Eric Qin menyipitkan matanya. Kembali ke masa lalu, tepat sebelum Eric Qin muncul. Tuan Xia menoleh untuk melihat kepala rumah keluarga Liu dan yang lainnya. Tuan Xia, karena kamu telah melepaskan tulisan spiritualitas, bisakah kamu membiarkan kami keluar? Kepala rumah keluarga Liu tersenyum sambil menangkupkan tangannya. Selain itu, kami dapat memberikan semua manfaat yang diperoleh oleh sekte kuno ini sebagai imbalan atas bantuanmu kepada kami sebelumnya. Ya, kami tidak mau apa-apa. Kami juga bisa memberikan semua manfaat yang kami peroleh selama ini kepada Tuan Muda. Para kultivator lainnya juga segera berkata sambil tersenyum. Sekarang orang lain yang berkuasa. Meskipun mereka serakah, mereka juga tahu bahwa hidup adalah hal yang paling penting. Apakah kalian bersedia memberikan semua keuntungan kepadaku? Tuan Xia tersenyum main-main, semua orang pun mengangguk dengan tergesa-gesa. Tapi aku pikir setelah kalian mati, semua manfaat ini bukan milikku, kenapa aku harus repot-repot? Senyum dingin Tuan Xia membuat semua kultivator panik. Tuan Xia, kamu berjanji untuk melepaskan kami. Ya, kamu mengatakan tidak akan membunuh rekanmu. Aku sudah mengatakannya, tapi kamu bukan temanku. Tuan Xia menggelengkan kepalanya dan berjalan di depan formasi. Kamu terlalu menindas orang. Itu benar, tadi kami tidak mau melawan, tapi kamu mau membunuh kami. Kalau kami menyerang dengan sekuat tenaga, kamu dan Pak Tua itu juga tidak mungkin bisa menahannya. Kamu pikir aku akan cukup bodoh untuk menghadapimu? Kamu akan dihancurkan sampai mati dalam sebuah formasi. Tuan Xia tertawa terbahak-bahak, tangannya terkepal, formasi besar ini mulai terus menekan ke arah dalam. Kamu akan mati dengan mengenaskan. Dasar bajingan. Mereka merasakan Reiki mengembun, seolah-olah menekan mereka. Para kultivator meraung dan membombardir dengan ketakutan, tetapi formasi ini seperti tembok besi yang tidak bisa dihancurkan sama sekali. Apa yang bisa kita lakukan? Bukankah kita sudah akan mati? Tuan Xia, tolong lepaskan aku. Aku tidak akan pernah mengatakan apa-apa tentang urusan hari ini. Aku rela mengorbankan jiwa hidupku. Melihat bahwa tidak ada cara untuk melakukannya, beberapa orang putus asa, memohon dan mengutuk terus-menerus. Hehe, itu konyol. Ketika kalian membunuh Tuan Qin, kenapa tidak berpikir bahwa kalian akan mengalami hal seperti ini juga? Deviana Chu mencibir. Dasar jalang, diam. Melihat bahwa sekitar 20 orang ini kacau dan berisik, akan segera mati dalam formasi, lelaki tua yang berdiri di belakang Tuan Xia juga tersenyum. Tapi sekarang, suara tenang terdengar santai dari bawah. Orang-orang ini belum tiba. Ini juga keberuntunganku karena aku mengambil jembatan Yin dan Yang. Aku menemukan jalan pintas. Ayo ke puncak gunung dulu, cari dari kejauhan. Ketika kepala rumah keluarga Liu dan yang lainnya datang, aku akan mencari jarak dan tidak bertentangan dengan mereka. Aku benar-benar sangat pintar. Ekspresi Tuan Xia dan pelayan tua itu berubah, mereka berbalik untuk melihat ke bawah gunung. Itu suara Senior Qin. Saat mendengar suara itu, tubuh Devina Chu bergetar.
Jelas, orang yang berbicara di kaki gunung adalah Eric Kin. Eric Kin, orang ini tidak mati. Semua orang terkejut mendengar perkataan Eric Kin. Tanpa diduga, Eric Kin masih hidup, bahkan datang ke sekte kuno ini. Tuan Kin, cepat selamatkan kami. Para kultivator menjadi bersemangat, lalu berteriak. Mereka jelas menganggap Eric Kin sebagai penyelamat. Bersambung.